Bu, aku wis kapok iki, Bu, kepingin direhabilitasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Sakinah, ada yang aneh hari ini atau unik ya. Ada 5 anggota Badan Narkotika Nasional Kota Mojokerto tiba-tiba datang di Rumah Sakit Sakinah, masuk melalui pintu depan dan beliau-beliau sudah ada di sini. Ada 2 orang. Kita tanya aja langsung, ngapain ke Rumah Sakit Sakinah? Jangan-jangan ada bandar di dalam Rumah Sakit Sakinah. Langsung kita sapa Ketua BNN Kota Mojokerto, Ibu AKBP Suwarsi. Selamat sore Bu. Selamat sore Mas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama anggotanya Mas Galih Chandra Winata. Iya, selamat sore Mas. Sehat Mas Galih? Alhamdulillah. Bu, ada apa tadi Bu kok tiba-tiba geruduk-geruduk ke Rumah Sakit Sakinah itu? Saya tuh kesini tuh bukan mau nangkep, mau ngetes urin, atau mau nyidik ya Mas ya. Iya. Tapi saya kesini tuh dengan Mas Galih ini mau sharing Mas. Tentang update perkembangan penyalahgunaan dan juga peredaran gelap narkotika yang ada di Mojokerto Raya ini. Berarti nggak ada target sasaran bandar Bu ya? Yang ada. Insya Allah nggak ada. Oh nggak ada, Alhamdulillah aman. Jadi bukan nyari bandar. Sehat hari ini Bu nggih? Alhamdulillah sehat luar biasa ya. Sehat luar biasa, Alhamdulillah Bu. Jadi Kepala BNN Kota Mojokerto sejak tahun berapa Bu? Berapa tahun hari ini? Saya sudah 7 tahun Mas. 7 tahun. Iya, saya sudah 7 berarti tahun. sejak 2015-an lah ya. 2015. Bu, jadi perempuan di tengah peredaran narkoba. Kita kan tahu kan biasanya di beberapa tempat lah ya, di Madura, bahkan kemarin juga sempat di Jakarta juga, saat ngejar bandar ataupun pengedar ini kadang kejar-kejaran, kadang sampai baku hantam. Betul. Bahkan kadang-kadang juga ada baku tembak. Betul. Nggak takut Bu? Alhamdulillah ya Mas ya. Kalau secara manusiawi itu deg-degan itu ada. Tapi kalau deg-degan saya itu bukan deg-degan takut. Tapi lebih pada deg-degan itu harus dapat. Penasaran. Nah, saya itu dengan Mas Galih ini sering ya. Bahkan saya pernah di Mojokerto kota ini pun, di kota yang kecil ini juga pernah sampai tembak-tembakan itu juga pernah Bu, ya? Pernah juga. Jadi deg-degannya nggak takut, cuma gemes-gemes kayak gimana gitu loh, seru gitu loh Mas. Oh seru. Berarti bener-bener kayak di film-film itu Bu. Betul. Ya? Iya. Jangan-jangan sahabat Sakinah ini ada yang saat itu tahu mungkin suara tembakannya. Rata-rata malam atau gimana Bu? Malam ya ketika itu Mas Galih. Iya malam. Mas Galih mungkin bisa cerita ya ketika di Jalan Irian ya. Jalan di wilayah Kabupaten Mojokerto. Oh, Kabupaten Mojokerto. Di daerah Suko. Oke. Nah, jadi waktu itu Suko lah deket sini aja. Iya. Wah. Gimana Mas? Itu luar biasa Ibu itu. Waktu itu bahkan Ibu itu sampai turun langsung ke lapangan, turun untuk nangkep pengedar ini. Dia bahkan sampai meneriakan di area itu, berani. Ibu sangat berani. Meneriakan gimana Bu waktu itu? Jadi keluar loh daripada kenapa-kenapa. Oh. Gitu. Dia memang sembunyi waktu itu. Di dalam rumah atau? Di dalam rumah dan posisinya ada di atas, paling atas. Atap. Di atap. Oh iya. Jadi dia naik genteng. Ibu sampai teriak. Ibu tahu kalau dia ada di situ. Jadi ibu sampai teriak. Nah, itu Dan kan lucunya lagi Mas, ternyata si bandar ini kenal dengan saya. Oh. Jadi ketika saya berteriak keluar, itu dia aduh Bu Harsi Jadi ternyata si bandar ini hafal betul dengan suaranya. Mungkin suara saya ini khas kali ya. Jadi hafal betul ini Bu Harsi, dan ternyata memang kenal dengan saya. Gitu loh. Setelah lu Bu Harsi. Iya. Akhirnya terus dia Nah, turun. ketemu enggak, itu pun setelah kita melakukan beberapa upaya tembakan ya Mas ya. Kalau nggak salah waktu itu sampai 4 kali ya tembakan ya. Jadi baru dia nggak menyerah Mas, dia juga, tapi karena kita yang berusaha untuk mencari terus, akhirnya ya kita tangkap. Gitu. Waktu saat penyergapan begitu tuh sampai membawa berapa anggota Bu? Kita sampai 6 ya. Sampai 6, ya 6, 7. Iya, Dua mobil biasanya. Iya, 2 mobil. Biasanya kami 2 mobil. Iya. Nah, 7 tahun tadi di Suko seru lah ya sampai
mengeluarkan tembakan peringatan. Kalau yang sempat melakukan perlawanan gitu sempat ada enggak? Perlawanan sering juga ya, beberapa kali itu, tapi secara fisik ya. Perlawanan fisik. Sering. Kalau dalam bahasa Jawanya itu berot gitu ya Mas ya. Berot, sudah ditangkap berot gitu ya. Iya, bahkan lari. Ya kita mengejar juga Mas. Nggih. Ada enggak Bu? Kalau dihitung apal enggak atau kisarannya lah dari 2015 sampai hari ini sudah berapa puluh atau berapa ratus kali menangkap atau melakukan upaya penangkapan? Kalau kami BNN, kalau dari secara jumlah itu nggak sebanyak di Satreskoba ya Mas ya, karena kita lebih pada jaringan. Cuman saya masih ingat untuk kasus-kasus besar kita juga terlibat BNN Kota Mojokerto. Jadi untuk di Mojokerto kita kasus besar, contohnya kasusnya Sulem, nah itu besar ya. Berapa waktu itu? BB-nya 3 on ya. 3 on. 3 on. Terus kemudian itu yang Kota Mojokerto, ada lagi yang Mojosari, Ahmad Fauzan, itu 1053 butir ekstasi dan 3 on sabu. Terus kemudian yang tadi tembak-tembakan itu, ya itu sebetulnya besar juga ya. Itu di Jalan Irian, itu BB-nya sekitar 40 gram ya. Sayangnya habis Mas, sudah habis terjual. Sudah beberapa beredar. Jadi banyak yang terjual gitu. Nah, tadi menyebut ada Sat Narkoba. Betul. Satuan polisi yang khusus narkoba. Bedanya BNN sama Sat Narkoba itu apa, Bu? Nah, jadi kita dengan Satreskoba itu serupa tapi nggak sama, Mas. Kalau samanya sama-sama melakukan pemberantasan. Ya. Bedanya terletak di rehabilitasi. Oh, Kami BNN mengemban fungsi rehabilitasi, Satreskoba tidak. Nah, jadi bedanya di situ. Artinya orang-orang yang kemudian tertangkap nih oleh BNN, baik sebagai pemakai atau kemudian atau pasti pengedar kalau ditangkap itu biasanya? Nggak tentu. Nggak tentu ya? Ya, nggak tentu. Nah, ketika ditangkap BNN maka dia bisa atau punya apa ya, tidak harus dihukum tapi juga bisa direhab atau begitu? Betul. Ya, jadi begini Mas, untuk penyalahguna narkotika itu tidak selamanya harus menjalani suatu proses hukum, ya. Tidak selamanya harus dipidana, tergantung dulu ya. Apabila ketika ditangkap petugas dengan BB-nya itu di bawah sesuai dengan aturan surat edaran Mahkamah Agung, yaitu di bawah 1 gram ya Mas Gali. Nah, di bawah 1 gram, maka di sini akan dilakukan TAT, tim asesmen terpadu. Nah, itu sesuai dengan pasal 127 Undang-Undang Narkotika. Nah, asalkan narkotika yang ditemukan itu berhenti hanya untuk dirinya. Jadi bukan untuk diberikan kepada orang lain, apalagi untuk dijual. Nah, ini sudah melibatkan kepiawaian penyidik untuk menggali apakah narkotika ini benar-benar untuk dirinya, apakah dia juga jualan. Karena pernah terjadi nih Mas, ketika kami tangkap BB-nya hanya 0, waktu itu kita Mas Gali di lapangan juga menyampaikan, Ibu ini 0, kemungkinan juga akan dilakukan rehabilitasi. Cuman lewat sambungan telepon saya sampaikan, coba geledah dulu di rumahnya. Nggak taunya apa Mas, di rumahnya itu ditemukan timbangan. Nah, jadi meskipun 0, sesuai dengan surat edaran Mahkamah Agung, kalau ternyata dia di sini sebagai penjual, ya nggak bisa. Nggak bisa. Nah, umpamanya ada, kebetulan ada duta narkoba ini. Duta anti narkoba. Oh, anti narkoba ya. Umpamanya ini kan duta anti narkoba. Betul ini, nih. Ya. Dulu dia itu infonya itu kan sempat kecanduan juga. Kecanduan apa dulu itu? Kecanduan apa? Enggak, Bu. Oh, enggak ya. Ada yang kecanduan sabu-sabu nih, Bu. Iya. Ataupun ekstasi jenis yang lain lah, pil koplo atau apa. Nah, tiba-tiba kemudian dia itu pengen tobat, begitulah ya, dia insaf. Nah, biasanya kan sulit kan untuk kemudian keluar dari lingkaran pengguna maupun juga apalagi pengedar kan begitu. Betul. Nah, tiba-tiba dia kemudian ke BNN nyerah, Bu, aku wis kapok iki, Bu, kepingin direhabilitasi. Gitu bisa enggak, Bu? Bisa. Kita sering ya, Mas Gali. Nah, kita sering menerima orang-orang yang seperti ini, nggak masalah, it's okay. Kita lakukan rehabilitasi. Bahkan kita juga sampai mengirim ke rehab di Malang atau Surabaya atau mungkin bahkan di Jakarta, di Lido ya, di Bogor
untuk dilakukan rehabilitasi, rawat inap. Nah, jadi memang dalam undang-undang sudah diatur, Mas, kalau yang melaporkan diri tidak boleh dipenjara. Asalkan, Mas, nggak ke kantor BNN bilang menyerah tapi nggowo sabu sak kilo. Nah, ini informasi buat sahabat Sakinah dimanapun. Jika Anda memang kecanduan, susah berhenti, monggo silakan datangi kantor BNN di Surodenawan, kantor kecamatan, Rek. Nah, cari di sana kantor BNN dan sampaikan kepada petugas BNN di sana kalau ingin direhabilitasi. Ini saya ingin nambahkan dikit nih. Oke. Terkait tadi yang menyerahkan diri ya katakanlah. Jadi bagi mereka penyalahguna, pecandu yang mau menyerahkan diri, dia akan dilindungi undang-undang, nggak perlu takut untuk dihukum. Oh, artinya dengan proses dia kemudian menyerahkan diri, iya, dia dilindungi undang-undang, iya, tidak akan tidak diproses hukum. Oke. Nah, jadi beda kalau kasusnya dia ketangkap di luar. Tapi kalau dia datang, aku ingin sembuh, aku ingin berobat, dia akan dilindungi oleh undang-undang. Nah, apalagi dilindungi undang-undang, Rek ya. Wis budal ndang waras, Rek ya, biar tidak kecanduan. Nah, kalau proses rehabilitasi itu biasanya sampai berapa lama, Bu? Kita ada 8 kali pertemuan, jadi kita fleksibel dengan si klien ini waktunya kapan bisanya. Jadi tidak harus pas jam kerja gitu, karena menyesuaikan kan klien ini kan juga bekerja, Mas. Ya. Kita upayakan dia tetap produktif. Ini ada sedikit, Mas, boleh cerita ya? Monggo, Bu. Pernah ya kita menangkap kurir kampung gitu ya, tipis-tipis lah ya. Nah, ternyata si kurir ini kan nggak ada BB, Mas, tapi positif. Kita rehabilitasi lah di kantor BNN Kota Mojokerto. Apa yang terjadi, Mas? Dia didemo oleh para pelanggannya ya. Iya, didemo. Maksudnya pelanggan ini nggak ada barang gitu loh, Mas. Nah, artinya orang-orang yang biasanya dia kirimi, betul. ini hanya pengakuan dari pengakuan saja. Kalau dia pelanggan ngakunya gitu. Jadi ternyata pelanggan-pelanggan itu luar biasa banyak loh, Mas. Jadi jangan sepelekan yang namanya kalau penegak hukum itu 0, tapi jangan sepelekan. Tapi dia jualannya tiap hari, Mas. Iya, 0, tiap hari ping piro kan. Iya. Bisa 1,5 kilo ya, Rek. Ya. Kurir. Nah, biasanya kurir ini yang terbaru itu kan macam-macam, Bu, modusnya kan, biar tidak tercium ibu lah ya. Dan anggota kan ya. Nah, bahkan beberapa kali saya lihat informasi itu ada yang ngirim pakai jasa Gojek, Grab, atau bahkan juga yang pakai ekspedisi itu, ekspedisi macam-macam lah ya. Nah, itu gimana, Bu, untuk deteksi transaksinya itu? Kebetulan kita pernah dilibatkan oleh Bitbrantas BNP Jatim ya, Mas ya, untuk menangkap itu yang dikirim lewat ekspedisi ya. Di Madiun, Mas. Kebetulan yang bersangkutan ini dulu juga pernah jadi PSK di Balong Cangkring, Mojokerto. Waktu itu 4 kilo ya, Mas Galih? 4 kilo. Iya, 4 kilo ditaruh di box gitu, Mas. Nah, di peti. Disamarkan dengan jajan-jajan. Iya, jadi di sampingnya ada jajan-jajan. Mungkin kalau di YouTube itu ada, Mas ya. Jadi dicepit dengan jajan-jajan itu. Jadi dikirim lewat Tiki. Lewat Tiki. Nah, bagaimana kita BNN bisa mengendus itu? Tentunya adalah melalui suatu rangkaian penyelidikan yang sangat panjang, Mas. Dari mulai di sana ya. Waktu itu dari Riau ya. Ya, jadi penyelidikan sudah dimulai dari Riau. Istilahnya itu dilakukan pembuntutan terus lah, Mas. Dikuntit terus sampai tiba di lokasi. Jadi kalau lewat jasa pengiriman itu ya juga lumayan banyak ya, Mas ya. Banyak, Bu ya. Iya. Jadi karena di jasa pengiriman ini tidak memiliki alat untuk bisa mendeteksi ini sabu atau bukan, gitu. Betul. Sehingga banyak yang lolos gitu. 4 kilo, Bu, waktu itu ya. 4 kilo. Uangnya berapa, Bu? Kalau 1 kilo kan 1,5 miliar ya, Mas. 1,5 M, 36 M, Bu. Iya, 6 M. Nah, 6 M. Pernah lihat 6 M sak piro tumpukan ya? Satu koper gak cukup kali ya? Nggak cukup kayaknya. Nggak cukup ya? Nggak cukup kayaknya. Kecuali cek ya, kan tinggal 1 lembar. Oh iya. Nah, Bu, kan transaksi apalagi bandar besar itu kan sampai itu tadi 6 M. Bahkan ada yang lebih lah. Bu, jenengan
7 tahun jadi kepala BNN, nggak pernah ditawani bandar atau Bu, gak usah diungkap lah, ini satu Sering. koper. Sering ya? beberapa kali lah Mas ya, beberapa kali. Waktu itu pernah juga ada yang nawarin, Bu saya punya tanah kayak gitu-gitu, kalau boleh ditolonglah Bu, saya ada tanah. Terus kemudian pernah lagi, Bu saya punya kos-kosan, tolonglah Bu. Ya kayak begitu gitu. Nggak pernah dibawahi sak koper gitu Bu. Nggak. Terus cuman gawa Bu. Dia nawarin itu. Kalau Mas Galih pernah enggak gitu Mas juga? Ya kan ini penyidik langsung ya. Tantangan kami para aparat itu pasti itu. Oh, Antara uang atau terlibat ke dalam jaringannya. pernah juga ditawari Mas. Pasti ada. Oh. Pasti ada penawaran seperti itu. Kalau- Karena kalau- merasa apa ya? Oh mungkin ada aparat jadi aman untuk peredarannya. Jadi Pasti. backing ya. Nah, kasarnya oke. seperti itu. Kalau Mas Galih pernah ditawari apa atau seberapa banyak? Kalau seberapa banyak, saya nggak pernah bahas langsung ya. Tapi yang jelas ketika saya melakukan penyidikan dengan alih-alih itu dia itu ngiming-ngiming, udahlah Mas dibantu saya, Mesti grenek Bantu ya. apa? Grenek dalam bahasa Jawanya itu. Iya. Merengek-rengek ya. Agar mereka bisa lepas gitu kan Betul. ya dari jeratan hukum. Nah Bu, kalau hari ini adakah perkembangan dari narkoba jenisnya maksudnya untuk kemudian ya beredar di masyarakat ini? Selain yang kita kenal itu kan ada sabu, ganja mungkin ya, pil koplo, pil ekstasi gitu kan ya. Apa jenis lain yang hari ini yang kayaknya lagi in gitu Bu? Saya rasa sabu tetap favorit Sabu di tetap antara favorit, para ya? penyalahguna. Ya, sabu is the best di antara para penyalahguna. Karena ini Mas, mengapa sabu banyak disuka? Ya. Karena beda dengan jenis narkotika yang lain, ya. Apa Bu bedanya Bu? Nah, contoh nih, kalau ekstasi, orang itu kan suka gede-gede, gonjreng-gonjreng, diskotik ya, maaf. Oke. 5 jam itu kuat. Jadi orang yang pakai ekstasi itu harus on, ya. Nggak bisa habis pakai ekstasi terus tidur-tiduran atau duduk-duduk rokokan, itu nggak bisa. Harus aktivitas lah ya. Kalau ganja itu kan cenderung ke halusinasinya, nangis-nangis, entah dia tertawa. Ya. Tapi kalau sabu beda Mas. Orang tidak akan menyadari bahwa sabu itu kedepannya akan membuat rusak. Karena orang setelah pakai sabu itu seperti strong. Makanya banyak disalahgunakan di kalangan pekerja. Ya, kalangan pekerja. Ya contoh, mohon maaf, ya digunakan untuk kekuatan menyupir. Terus kemudian pengemudi, ya. digunakan untuk kekuatan dia berdagang di pasar. Ya, itu. Kemudian digunakan untuk kekuatan nguli, nukang. Ya. Artinya sabu-sabu ini digunakan untuk obat kuat. Betul. Kalau dulu kan orang seminggu sekali jamu ya. Iya. Nah, sekarang ini enggak Mas. Orang banyak yang nyabu. Jangan salah loh ya. Di Mojokerto luar biasa Mas. Luar biasa. Iya. Kemarin Mas Galih itu yang waktu TAT kan ada orang tukang macul ya. Iya, tani, pekerjaannya tani. Mohon maaf bukan mendiskreditkan pekerjaan ya. Tapi Salah satu contoh aja lah. iya, ini yang dimiriskan kan dia pekerjaan tani. Mohon maaf nih ya. Gajinya seberapa? Sampai dia berani beli sabu yang harganya per gramnya itu sampai 1 juta sampai 1,5 juta. Dia mau beli hanya untuk kekuatan kerja. Hanya untuk bisa ngelembur kerja gitu. Bisa ngelembur kerja. Iya. Dia ini tani atau buruh tani Mas? Kalau Buruh tani, iya. buruh tani. Iya. Buruh tani. Kok gak jamu ya sih? Loh lah ya. Nah, jamunya udah beda sekarang orang sekarang. Padahal saya tanya itu penghasilan dari buruh tani berapa sehari? 50.000. Betulnya lagi suwe kan. Ya. Kuli berapa? Cuma 80.000. Iya. Tapi dia juga nyabu. Mojokerto luar biasa Mas, ngeri. Oke. Di kalangan pekerja. Kalau seingat Ibu data kalau di Mojokerto sudah berapa orang yang ditangkap? Kalau ditangkap kira-kira dari Ratusan? Kalau di wilayah Mojokerto ya, Ya. selama tahun ini atau Boleh tahun ini boleh atau sejak kalau beberapa tahun? Kalau tahun ini antara narkoba dengan BNN ada mungkin 100. Itu untuk tahun 2022 aja. Iya. Loh, ini baru setengah tahun loh Bu. Tapi yang Sudah direhab 100 jangan salah, banyak loh sudah. Iya. Udah ratusan. Yang direhab aja 300. Ya sepanjang kita BNN berdiri kalau 350 ada. Lebih ada. Lebih ya? Lebih. Lebih.
350. Ini 6 bulan sudah ada 100. Iya. Yang direhab katakan 300-an lah ya. Direhab untuk setengah tahun ini sudah hampir 50. Iya. Iya, untuk 50. Iya, Oke. 50. Januari sampai Juli sudah 50 yang direhab. 50 dan 100, 150 lah ya. Iya, yang terlibat dalam Nah, yang penyalahgunaan terlibat. peredaran. Oke. Nah, kira-kira Bu, penduduk Mojokerto itu baik kota atau kabupaten, itu kira-kira jumlahnya 1.400.000-an. Kira-kira. Dari total penduduk ini kira-kira penggunanya berapa, Bu? Oke. Sebelum saya jawab itu, saya berikan contoh ya Mas ya. Oke. Saya pernah menangkap itu dengan BB hanya 1 gram. Setelah saya tanya, ya, dia kan tiap hari ngeranjau di 10 titik. Oke. Itu pelanggan tetapnya berapa? 30 orang, Mas. Setiap hari. Enggak, maksudnya kan Oh, kalau orang pelanggan. pakai kan pelanggan tetapnya, dia punya pelanggan tetap. Dia punya bahan, setiap dia punya. Ya, sehari kan dia meranjau di 10 titik Iya. gitu. Jadi dia itu paling tidak punya pelanggan tetap 30 orang. 30 orang. Itu hanya pengedar kampung ya, kurir kampung ya. Oke, Ya, oke, yang oke. BB-nya cuma ibrit-ibrit. Tapi ternyata pelanggannya banyak. Iya, iya, Lah iya. kalau kita mau mengalihkan, misalnya 1 tahun Satreskota Kota dan Kabupaten sekitar 100 orang. Coba Mas, diilustrasikan. 100 orang. 200 lah kalau kota dan kabupaten. Oke, 200 Usaha. orang. Punya 30 misalnya. 30. 20 kali 30 30 kali 30 kali 200 misalnya. Piro rek? 6.000. 6.000. 6.000. Percaya Mas, percaya saya. Bahkan itu sebetulnya nggak ada apa-apanya. Kalau kita sandingkan dengan jumlah tersangka, kemudian lapas dihuni hampir 90% kasus narkotika. Iya, 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 Ya. iya, iya. 900 orang yang mendekam di lapas penduduk kota dan Kabupaten Mojokerto itu kasusnya narkotika. Rek, nek suwe rek nang direhab rek wis 6.000 rek sing Iya. kecanduan iki. Itu paling Bahaya. tidak. Itu bilang paling tidak ya. Mas, nang direhab Mas, nang direhab Mas. Duta narkoba, keliru, duta narkoba. Aduh. Ya, Nah, ya, ini ya. fakta ini. Kalau ini kan penyidik ya, Ya. yang langsung tanya langsung. Barangkali Mas Gali bisa menyampaikan. Kalau pas nyidik itu kan pasti ya pelangganmu, piro dan sebagainya kan pasti ada gitu. Iya. Kalau rata-rata dari hasil interogasi saya ya, satu orang pengedar itu ya seperti yang tadi disampaikan Ibu, antara 20 sampai 30 orang. Dan di desa yang sama, satu kelurahan satu RT biasanya ada 4 sampai 5 orang. Wow, pengedar atau Enggak, pelanggannya? pelanggannya. Oh, pelanggan. Iya. Kalau Polres, BNN, polsek berani mencari para penyalahgunanya, itu udah penuh. Lapas sudah penuh sama para penyalahguna. Cuman kan di sini kan sisi kami kan sebagai penyidik tentunya lebih memilah dong. Mana yang patut dipenjarakan, mana Ya. yang patut diobati. Oke, ya. Itu tadi rek. Nah, BNN rek rehab rek. 6.000 itu kasar. Kasaran Mas, hitungan gelambiaran. Iya, Makanya kalau saya gelambiaran. disuruh membandingkan jumlah penduduk saya agak bingung sih. Tapi kalau saya lihat fakta yang saya tangani ya itu. Dan mereka itu para pecandu kalau pakai itu minimal ya, saya bilang minimal 3 hari sekali Mas. 3 hari sekali. Itu sekali konsumsi biasanya rata-rata 1 gram atau 0, sekian gram. 0, sekian, nilai uangnya 100, 150 lah 100 ya. ya. Gitu. Oh. Kayak Tiga tadi hari. seperti yang Tani tadi itu Sampai hampir nyetok. setiap hari. Hampir Nyetok, setiap hari. sampai nyetok Mas. Sampai nyetok dia. Aduh. Bu, kalau jenengan tadi bisa jelaskan. Oh, kalau sabu itu efeknya begini, kalau narkotik begini. Jangan-jangan dulu pernah pakai, Bu? Kalau saya jangan sampai ya, jangan sampai make. Karena apa Mas? Saking banyaknya yang saya tanganin, sehingga jadi saya tuh kayak menjiwai, kayak seolah-olah merasakan. Ya, ini ada cerita lucu karena jenengan tanya pernah make. Iya. Kalau mereka itu sabu, ada yang untuk nyopir, kekuatan nyopir Mojokerto Jakarta PP kuat, ya. Ada lagi digunakan untuk kekuatan nguli, nukang, ada lagi yang pekerja berat di jalan-jalan tol itu kan pernah kami menangkap itu juga Mas. Jadi dia juga jualan di komunitasnya. Nah, pernah nih Mas, saya nanya ke orang bodoh.
Artinya dia nggak punya tujuan untuk pakai sabu. Kan ini semua ada tujuannya nih, Ya, untuk ya, kekuatan. ya, ya. Mas, sama nek mari gawe sabu lapo? Ya gak lapo-lapo, Bu, meneng ae. Duduk-duduk gitu. Jadi dia pakai sabu tapi nggak ada tujuannya. Iya, iya. Ya. Mereka kan punya happy, punya ending ya, Ya, pakai ya. sabu lah. Ini nggak ada tujuannya. Nah, gitu lucu ya. Iya. Ngapain beli mahal-mahal gitu. Nah, tapi jangan salah, nyandunya sabu itu yang luar biasa, Mas. Dahsyat kalau orang itu sudah kecanduan sabu. Nah, kalau saat lagi pengen-pengennya, pasti kan punya cerita saat rehab nih, Bu, ya. Ingin lagi berhenti. Nah, saat apa istilahnya? Sakau ya? Sakau. Nah, sakau. Yang duta narkoba, anti narkoba ya. Sakau yang paling ngeri gimana, Bu? Yang paling ngeri sakau itu adalah paranoidnya ya, Mas Galih. Iya. Paranoidnya. Jadi melihat orang itu curiganya berlebihan, terus atau mungkin bahkan ketakutan yang berlebihan yang nggak mendasar, ya itu. Jadi makanya kalau kita kaitkan dengan penggunaan sabu, itu kan biasanya 4 hari itu dia bisa high, ya, artinya bisa strong, ya. Nah setelahnya, Mas, hari kelima, hari keempat lah, Mas, kadang itu dia sudah kelelahan ekstrim. Biasanya kan 3 hari pakai lagi, nah. Kadang kan ada halangan untuk tidak bisa pakai, entah karena ditangkap petugas, entah karena dia nggak punya uang, berbagai macam. Nah, ketika nggak bisa pakai, itu Mas, itu awak itu letih, lesu. Jadi kalau tidur itu tidurnya tidur mati, bleksek dalam bahasa Jawanya itu. Nah, itu. Makanya ada kejadian kemarin yang diduga menggunakan narkoba juga, yang supir kecelakaan. Nah, itu kan pakai narkobanya mungkin masih 3 hari yang lalu ya. Oke, betul. Makanya betul, tidurnya betul, itu betul. tidurnya tidur mati. Ya. Tapi kalau misalnya 3 hari sekali nyambung pakai lagi ya strong, nggak apa-apa gitu. Ya, betul. Apalagi ya mungkin apa namanya dari kantornya. Jadwalnya padat gitu kan ya, akhirnya mau nggak mau akhirnya makan narkoba. Nah, dari banyak yang jenengan sidik ini, Mas, para pemakai atau pengedar itu rata-rata umurnya berapa, Mas? Umurnya umur produktif loh, antara umur 21 sampai umur 30. Kebanyakan umur produktif. Umur produktif. Iya, dan mirisnya lagi sekarang para penyalahguna itu dia nggak hanya untuk bekerja. Sekarang ada namanya game online. Enggak, game yang slot itu. Oh, ngechip. Nah, banyak sekarang. Dia pakai konsumsi hanya untuk melek malam main itu. Untuk kekuatan. Wih, anyar kira. Miris banget. Ya, miris untuk ketahanan. Ngechip tengah wengi. Wah, ini berarti baru ya. Bahaya nih. Iya, Ya, nanti kalau ada yang iya. ngechip itu wes. Siapa yang ngechip ya? Kita sudah Wah, semakin bahaya. Nah, Bu, jenengan tadi bilang nggak pernah pakai sih, tapi kan karena sering menjiwai itu ya. Kalau dilihat dari prejengan, dari ciri-ciri nih, prejengan. nah, bisa nggak sedat, oh ini kayaknya dicurigai make nih. Bahkan mungkin, oh ini kayaknya make sabu, oh make ganja. Ini bisa, Bu ya? Insya Allah bisa lah, Mas, ada feeling gitu ya. Cuman gini, Mas, kalau untuk sabu ini saat ini kan sabu banyak digunakan ya, Mas ya. Jadi orang itu banyak juga browsing tentang ilmu pengetahuan, Mas. Ya. Karena pada prinsipnya orang kalau pakai narkotika itu kan ada keengganan untuk makan ya, Mas ya. Males makan karena dia sudah kuat, tanpa makan dan minum dia sudah kuat ya. Akhirnya dia badannya kurus gitu, makin lama makin kurus. Kesehatannya secara performa itu sudah menurun. Tapi ingat ya, Mas, kalau sabu itu nggak lama, nggak cepat, lama proses untuk menjadi nampak efek kerusakannya itu lama. Iya. Tidak seperti dengan psikotropika koplo. Beda dengan miras, itu cepat kerusakannya. Tapi kalau sabu itu berproses. Jadi kalau misalnya ciri-ciri, saya bilang ciri-ciri yang sudah lama pemakai, Mas, lama pakai, itu biasanya pucat. Ya, pucat, ya. Pucat, ya. Karena apa?
jam biologis tidurnya nggak sama dengan orang normal, ya kan? Asupan gizinya, ini ada ahli gizi ya, karena dia kuat, akhirnya dia jarang makan, ya karena sudah merasa kuat, ngapain dia harus makan banyak dan sebagainya. Betul. Tapi saya pernah punya klien, dia tetap mengatur tentang gizi karena dia paham dia pengguna sabu, dia menggerojok dirinya dengan gizi. Ya, jadi performanya tetap bagus. Tapi ada yang nggak bisa dicuri, Mas. Otak tetap rusak, tidak bisa tertebus dengan makanan-makanan yang dia konsumsi. Ya, dia tetap memiliki kelainan fungsi otak. Nah, kelainan itu diwujudkan kan dalam berbagai macam manifestasi kelainan. Ya. Contohnya, Bu? Contohnya dia parnoan. Ya. Ya kan. Terus kemudian dia temperamental, ya, emosinya nggak bagus, ya, nggak stabil. Jadi, oke, fisik tetap bisa diupayakan, tapi yang namanya gangguan fungsi otak ini yang nggak bisa dicuri, Mas. Muaranya adalah itu tadi, dunia pergendengan. Ya, pasti akan ada kelainan ini ya. Maksudnya dunia, kalau dalam bahasa Jawa Timuran ya Mas yo. Periksa lho, periksa ya. Giginya merah Bu ya. Banyak kan ngiru. Matanya sayu ya. Matanya sayu, giginya ringi-ringi kehitam-hitaman. Tapi ini saya semakin bingung dan semakin takut juga. Tadi sampaikan Mas Galih bahwa hari ini ada yang baru untuk kuat ngecip tengah malam. Ini ya. Nih penyidik ini kan yang sering itu kan juga pakai sabu. Iya. Padahal ngecip ini Bu ya, teman-teman aja ada yang ngecip ya kan. Tapi ya. bukan berarti yang ngecip nyabu kabel. Iya, betul. Dan juga di kampung-kampung kadang kalau saya tengah malam gitu ya pulang, di tiap warung itu mesti banyak orang yang HP ini miring lah bahasanya. HP miring ya. HP miring itu. Didilok didik itu ngeslot kayaknya ngecip. Nah, ini kira-kira Bu ya. Konsumennya makin banyak Bu berarti Bu. Ya banyak dong Mas. Banyak. Enggak ada takutnya. Makin tahun makin banyak kayaknya. Makin banyak. Kemarin pandemi aja juga nggak ngalamin penurunan. Kita rehab terus, jalan terus. Nah, ini untuk memutus mata rantainya Bu ya. Kira-kira nggak bisa langsung pabriknya ditutup gitu Bu? Ya kan maunya gitu. Iya. Kalau bisa gitu ya. Iya. Pabriknya langsung tos ya. Iya. Kalau produsen kita hanya pernah aja ya menangkap produsen ya pembuat sabu. Tapi kan itu diproduksinya di luar negeri Mas. Oh, rata-rata di luar negeri. Iya, di luar negeri. Ya, jadi untuk memutus mata rantainya ya ini kekuatan penegak hukum bersama dengan elemen masyarakat itu, Mas. Iya. Jadi memang kalau boleh jujur, Mas ya, ibaratnya kami ini kewalahan, Mas, Satreskoba dengan BNN itu. Sehingga kami nggak letih-letihnya membombardir di pencegahan, terutama di anak-anak ini. Nah, anak-anak di generasi ini, ya, di generasi ini. Biar ke depan dia tidak tertarik dengan yang namanya narkoba. Nah, gimana Bu? Tips and trick untuk teman-teman muda apalagi ya, atau orang tua seperti yang di pojok itu kan sudah tua kan Bu ya, anaknya sudah mulai remaja lah ya. Tips-tipsnya Bu agar jangan sampai generasi muda atau anak-anaknya ini kemudian masuk ke jaringan narkoba atau sampai konsumsi. Oke, ini kan ada ahli gizi ya. Kalau saya itu lebih pada menekankan healthy lifestyle. Healthy lifestyle. Ya, anak-anak sejak dini sudah diajari tentang kecintaan akan kesehatan. Karena anak-anak ini kan otaknya ini suka merekam, meniru ya. Ya, jadi di usia-usia anak-anak ini kita sudah tanamkan tentang pola hidup sehat. Nah, ketika seseorang tertanam mencintai kesehatan, maka dia akan mikir 1000 kali Mas ketika dia harus ditawari sesuatu yang mungkin bisa merusak kesehatan. Nah, di samping healthy lifestyle, kita menonjolkan ke anak-anak tentang bahayanya narkoba. Saya paham anak-anak belum memahami tentang koplo, belum memahami tentang sabu, tentang tapi paling tidak anak-anak mendengar kata narkoba itu berbahaya. Nah, jadi kita bisa menyampaikan edukasi itu dengan sangat-sangat kreatif gitu. Ya. Mas, kan nunu anakmu Mas, bahaya Mas. Ojo dibaleni lho ya. Nah, hari ini kayaknya juga
apa ya, bebas narkoba ini sudah jadi syarat di beberapa instansi atau sudah semuanya hari ini? Iya. Di pemerintahan. Yang saya tahu itu di Kabupaten Mojokerto. Itu di Pemkab itu ada peraturan bupati ya. Kalau untuk pemilihan kepala desa, terus kemudian pendaftaran perangkat desa, ya perangkat desa. Itu sudah pakai surat keterangan bebas narkoba yang dari BNN. Ya. Apa bedanya sih Mas? Kenapa harus BNN? Karena kalau BNN itu cara meriksanya beda dengan lab atau tempat lain. Kalau di tempat lain kan yang penting store urin. Kan nggak tahu urinnya siapa Mas. Karena kan pakai ini ambil gitu aja. Nah nanti misalnya jenengan yang periksa tapi urinnya mbaknya kan nggak tahu. Tapi kalau BNN itu ditungguin ya. Kencingnya ditungguin. Jadi kami sambil screening, sambil mengamati. Sambil screening. Jadi ini Mas Safi ini kelihatan banget nih biasanya kita lakukan wawancara ya. Kok ini Mas Safi ini suka kalau ketawa nggak berhenti, waduh ini potensi ganja atau apa ya. Bercanda ya Mas ya. Lu pernah kok Bu? Lu buka rahasia. Nah, kalau ke BNN pengen surat bebas narkoba itu biayanya berapa Bu? Itu sesuai dengan tarif dari pemerintah yaitu 290.000. 290.000. Iya. Di sana dicek apa aja Bu? Tesnya apa aja Bu? Tes urin. Tapi kalau ada terindikasi biasanya kita panggil untuk lakukan screening ya. Karena pernah ada nih Mas yang terindikasi secara fisik gitu kita screening nggak taunya bener Mas. Bahkan dia bukan hanya pengguna, ternyata dia juga terlibat peredaran. Jadi bahkan pernah ada yang membatalkan menikah di wilayah kota karena dia seorang pengedar. Loh, menikah di wilayah kota? Kan kalau di kota kan harus surat keterangan bebas narkoba nih. Oh gitu ya? Iya, jadi kalau menikah di kota, kalau seorang kurir gitu mikir-mikir Mas. Ya. Atau pemakai. Rek, ndang leren langsung di pacar kota rek ya. Iya, ada syarat bebas narkoba, bahaya. Selain di kota untuk pernikahan ya, jadi di kabupaten ada beberapa jabatan. Instansi apa lagi Bu yang hari ini mensyaratkan adanya surat bebas narkoba itu? Dari perusahaan swasta itu banyak Mas. Dari pekerjaan, kemudian ada juga untuk kuliah. Kuliah juga ya. Alhamdulillah. Terus perpanjangan itu Mas. Jadi ada perusahaan tertentu itu setiap 6 bulan sekali harus cari SKHBN Mas. Surat keterangan hasil pemeriksaan narkotika. Iya. Terus kemudian sekarang ini perusahaan-perusahaan sudah mulai peduli Mas. Jadi kalau misalnya nih, kadang beliau kan ada nih kita undang untuk rapat sosialisasi ya. Jadi kalau di perusahaannya mungkin kok sering kehilangan dan sebagainya, kan saya sering menyampaikan, Bu, bagaimana sih ciri kalau di lingkungan kami pekerjanya ada yang pakai narkoba? Di antara salah satunya adalah sering kehilangan, saya bilang gitu. Ternyata nyambung juga Mas. Jadi kalau perusahaan swasta itu kok sering barang-barangnya hilang atau mungkin ada pembukuan yang nggak cocok, setoran keuangan yang nggak lancar, biasanya manggil kami. Dan memang cocok juga ya Mas Galih ya. Jadi memang ternyata ada karyawannya yang jadi pemakai. Ya karena biayanya kan mahal Mas. Gimana Sakinah tertarik untuk juga kerja sama BNN? Atau mungkin sering kehilangan nggak? Atau pembukuan keuangan nggak jujur? Nah itu nyambung Mas. Oke. Menarik sekali. Artinya hari ini narkoba bisa di mana saja. Betul. Dan menyapa siapa saja. Umur-umur produktif. Nah, terakhir mungkin Bu yang ingin disampaikan kepada teman-teman selain tadi gaya hidup sehat dan bahaya narkoba, apa Bu closing statement untuk para sahabat Sakinah sekalian yang ada di manapun berada? Nah, baik untuk sahabat Sakinah yang saya hormati dan juga saya muliakan, tadi sudah disampaikan bahwa healthy lifestyle itu sangat penting sekali. Ketika seseorang sudah mencintai akan dunia kesehatan, akan dirinya, maka insya Allah dia akan menolak yang namanya zat-zat berbahaya yaitu narkoba. Kemudian yang kedua, memahami tentang bahaya narkoba. Kalau bisa, undang BNN Kota Mojokerto untuk acara-acara tertentu untuk menyampaikan sosialisasi atau edukasi tentang bahaya narkoba. Selanjutnya saya mohon kepada para orang tua ya, baik ayah maupun ibu untuk peduli terhadap
perkembangan tumbuh kembang dari anak-anaknya. Ya, jadi dengan kepedulian itu, dengan kasih sayang itu, insya Allah akan melindungi keluarga kita dari jeratan narkoba. Oke, itu tadi ya. Kalau undang gratis, Bu? Gratis, tis. Oke, Bahkan gratis. saya nggak mau dikasih oleh-oleh, Mas. Oh. Saya nggak mau dikasih oleh-oleh. Monggo, siapa yang ingin konsultasi, butuh bahan sosialisasi bahaya narkoba, silakan hubungi kantor BNN. Kantornya di dekat Kecamatan Prajurit Kulon, Kota Mojokerto. Mas, duta narkoba, duta anti narkoba, mungkin ada pertanyaan? Ini Bu, tembakau gorila dulu kan waktu saya 2018 itu masih masih hype gitu ya. Aku sing kena iki. Yang tembakau gorila itu masih ini enggak Bu? Saat ini. Banyak, ya. Untuk saat ini sudah sepi ya Mas Gali? Sudah, iya. Sudah nggak ada suaranya, gaulnya. Balik lagi sekarang, balik lagi ke ganja. Ganja muncul. Tembakau gorila kan efeknya 10 kali lipat dari ganja. Jadi memang benar-benar efek banget. Jadi mungkin terlalu berat ya. Jadi balik lagi ke ganja. Banyak di Malang sudah mulai banyak lagi sekarang ganja. Berarti enggak, kalau ganja itu kan rata-rata yang saya tahu sih ketawa-ketawa gitu kan. Iya. Nah, ini pengalaman ya. Kalau gorila kira-kira sampai gulung-gulung gitu kan Mas ya. Ya. Tapi orang Mojokerto kurang suka ganja kayaknya. Iya. Oh. Banyak kan kalau penangkapan di sabu. Sabu ya. Kalau di Malang banyak ganja. Banyak. Ya, lain ladang lain belalang. Iya. Baik Ibu, terima kasih hadirnya, ngobrolnya asik dan semoga bisa menginspirasi para sahabat Sakinah dimanapun berada. Baik, kita akhiri sesi ngobrol-ngobrol dengan BNN di rumah di Sakinah Menyapa ini karena ternyata tadi Ibu BNN tidak ngerebek di sini tapi sedang sosialisasi. Terima kasih sahabat Sakinah, kita ketemu lagi di channel di acara selanjutnya dengan narasumber yang akan juga bisa memberikan inspirasi kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.